Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novita Sari, NIM 19041416, manajemen 19A1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi penggunaan statistik untuk uji hipotesis. Apa itu statistik? Statistik dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Deskriptif adalah gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi atau tidak perlu uji hipotesis. Misal, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikologi. Deskriptif terbagi menjadi 1. Sentral tendensi atau mean, median, modus. 2. Frekuensi atau persentase. 3. Kategori, misal tinggi, sedang, rendah. 4. Grafik. 5. Variabilitas. Inferensial sendiri adalah data sampel untuk menyimpulkan populasi generalisasi. Perlu uji hipotesis. Kemudian hipotesis statistik meliputi hipotesis deskriptif, hipotesis asosiatif, hipotesis komparatif, dan hipotesis kausal. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti bawah dan tesis yang berarti pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol atau H0. Hipotesis nol adalah hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti. 2. Yaitu hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif tidak tertolak. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau masuk akal dan diterima atau tidak layak atau tidak masuk akal dan harus ditolak. Dalam pengujian hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol atau null hipotesis HO, meskipun yang kita susun ada hipotesis alternatifnya. Penentuan teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, nominal, ordinal, interval atau rasio. Untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik non-parametrik. Untuk data interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis datanya menjadi ordinal atau nominal. Uji hipotesis kedua. Hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah atau direksional hipotesis, one tail hipotesis, atau tidak terarah, non-direksional hipotesis atau two-tail hipotesis. Hipotesis terarah maksudnya hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagainya. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Hipotesis deskriptif.
Apa itu hipotesis deskriptif? Hipotesis deskriptif meliputi jenis data yaitu terdiri dari interval, rasio, ordinal, dan nominal. Contoh hipotesis Tutel. Mean IQ mahasiswa baru berbeda secara signifikan dengan 90. Hipotesis Wantel. Mean IQ mahasiswa baru lebih tinggi secara signifikan dari 90. Untuk ordinal, HA, urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Untuk nominal, hipotesis Tutel, jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikologi. Hipotesis Wantel, jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikologi. Analisis statistiknya yaitu one sample test, run test, dan one sample chi-square. Hipotesis asosiatif. Apa itu hipotesis asosiatif? Hipotesis asosiatif terdiri dari jenis data meliputi interval rasio. Contoh hipotesis Tutel, ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologis. Analisis statistiknya yaitu korelasi Pearson. Hipotesis Wantel, ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Apa itu hipotesis asosiatif? Hipotesis asosiatif terdiri dari jenis data interval atau rasio. Contoh hipotesis Tutel, ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis Wantel, ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologis. Analisis statistik yang digunakan korelasi Pearson. Kedua, ordinal. Hipotesis Tutel, ada hubungan yang signifikan antara ranking di rapot dan inteligensi pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis Wantel, ada hubungan positif yang signifikan antara ranking di rapot dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologis. Analisis statistik, korelasi Spearman. Yang ketiga yaitu nominal. Hipotesis Tutel, ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis Wantel, ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistik chi-square atau x kuadrat. Yang keempat yaitu hipotesis komparatif. Apa itu hipotesis komparatif? Hipotesis komparatif digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu. Misalnya kelompok beda dan satu waktu. Membandingkan satu variabel tertentu dari dua waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek atau kelompok sama beda waktu. Hipotesis ini digunakan pada peneliti komparatif. Membandingkan kelompok subjek sudah terkategorisasi maupun penelitian eksperimen membandingkan beberapa perlakuan. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan, dua atau lebih dari dua.
Berikut bagan hipotesis komparatif. Dua kelompok diperbandingkan. Jadi di sini hipotesis komparatif. Yang pertama yaitu interval rasio. Contoh hipotesis Tutel. Ada perbedaan mean IQ yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi. Kedua, ada perbedaan rata-rata skor agresivitas antara subjek yang ditayangkan film agresif dengan subjek yang ditayangkan film komedi. Hipotesis Wantel. HA pertama, rata-rata IQ mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dibanding mahasiswi. HA kedua, rata-rata skor agresivitas pada subjek yang ditayangkan film agresivitas lebih tinggi secara signifikan dibanding subjek yang ditayangkan film komedi. Analisis statistiknya yaitu independent sample test. Yang kedua yaitu ordinal. Hipotesis HA, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa dan siswi. Analisis statistik Mann-Whitney U-test. Yang ketiga yaitu nominal. Hipotesis Tutel HA, ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Hipotesis Wantel HA, mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibanding mahasiswa lulusan prodi psikologis. Analisis statistik yaitu independent sample Chi² X². Yang berikutnya hipotesis komparatif lebih dari dua kelompok yang diperbandingkan. Yang pertama, interval atau rasio. Hipotesis Tutel, ada perbedaan rata-rata IQ yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan DKF. HA kedua, ada perbedaan rata-rata skor atensi yang signifikan antara subjek yang diperdengarkan musik klasik, musik rock, dan musik pop. Hipotesis Wantel HA pertama, rata-rata IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan dibanding mahasiswa prodi komunikasi dan DKF. HA kedua, subjek yang tidak diperdengarkan musik memiliki mean skor atensi yang lebih tinggi secara signifikan dibanding subjek yang diperdengarkan musik klasik dan musik rock. Analisis statistik yaitu 1Y ANOVA F-test. Yang kedua ordinal. Hipotesis HA, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa jurusan IPA, IPS, dan kejuruan. Analisis statistik Kruskal-Wallis H-test. Yang ketiga nominal. Hipotesis Tutel, ada perbedaan jumlah kelulusan kuliah statistik yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan akuntansi. Hipotesis Wantel, jumlah mahasiswa prodi psikologi yang lulus kuliah statistik lebih banyak secara signifikan dibanding mahasiswa prodi komunikasi dan akuntansi. Analisis statistik independent sample Chi² atau X². Yang ketiga, hipotesis komparatif dua data dari satu kelompok. Interval atau rasio. Hipotesis Tutel HA pertama, ada perbedaan rata-rata IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1 dibanding di semester 8. HA kedua,
Ada perbedaan main skor agresivitas pada subjek sebelum mengikuti anger management dibanding setelah mengikuti anger management. Hipotesis Wantel. AA pertama, rata-rata IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan di semester 8 dibanding ketika di semester 1. HA kedua, rata-rata skor agresivitas pada subjek sesudah mengikuti anger management lebih tinggi secara signifikan dibandingkan sebelum mengikuti anger management. Analisis statistik dependent atau Peer sample test. Yang kedua, ordinal. HA pertama, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa ketika di semester 1 dan ketika di semester 2. Analisis statistik Wilcoxon Signet Rank Test. Yang ketiga yaitu nominal. Hipotesis total HA sama dengan ada perbedaan kategori kepuasan pelanggan PTX sebelum dan sesudah mengikuti customer care. Hipotesis Wantel, ada peningkatan jumlah pelanggan PTX yang puas sesudah menghubungi customer care dibanding sebelum menghubungi customer care. Analisis statistik MC-Neymar Test. Yang hipotesis komparatif selanjutnya yaitu menggunakan lebih dari 2 data dari satu kelompok. Jenis data interval atau rasio. Contoh hipotesis total. HA pertama, ada perbedaan rata-rata IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1, semester 5, dan semester 8. HA kedua, ada perbedaan rata-rata skor agresivitas yang signifikan pada subjek saat tidak diperdengarkan musik klasik dan diperdengarkan musik rock. Hipotesis Wantel. HA pertama, rata-rata IQ mahasiswa prodi psikologi di semester 8 lebih tinggi secara signifikan dibanding ketika di semester 1 dan semester 5. HA kedua, rata-rata skor agresivitas subjek ketika diperdengarkan musik rock lebih tinggi secara signifikan dibanding ketika tidak diperdengarkan musik dan ketika diperdengarkan musik klasik. Analisis statistik yaitu repeated measure ANOVA. Yang kedua, ordinal. Ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa SMP ketika di kelas 7, kelas 8, dan analisis statistik Friedman Test. Yang ketiga, nominal. Hipotesis total, ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswa lulusan prodi psikologi. Hipotesis Wantel, mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibanding mahasiswa lulusan prodi psikologi. Analisis statistik Chi-square test atau X kuadrat. Yang kelima, kita akan membahas tentang hipotesis kausal. Apa sih hipotesis kausal? Uji hipotesis kausal. Pengujian hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh 1. Jenis data dependent variable DF. 2. Jenis data independent variable IF. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi independent variable sendiri maupun bersama-sama simultan.
Berikut ada bagan independent variable dan dependent variable. Hipotesis kausal yang pertama dependent variable atau dependent variable interval meliputi satu independent variable dan dua atau lebih independent variable. Yang jenis data independent variable, interval atau rasio, ada pengaruh IQ yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologis. Analisis statistiknya yaitu simple linear regression, ordinal atau nominal. HA pertama adalah pengaruh ranking rapot di SMA yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. HA kedua, ada pengaruh jenis kelamin yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Analisis statistik yang digunakan yaitu simple linear regression. Yang kedua yaitu dua atau lebih independent variable meliputi interval, rasio, ordinal, dan nominal. HA sama dengan ada pengaruh IQ, suku bangsa, dan konsep diri yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistik multiple linear regression. B. Dependent variable, kemudian meliputi satu atau lebih independent variable yaitu interval, rasio, ordinal, dan nominal. HA sama dengan ada pengaruh IQ dan suku bangsa yang signifikan terhadap kelulusan seleksi CPNS. Analisis statistik logistic regression. Keterangan perlu uji normalitas dan perlu uji linearitas menggunakan dummy coding. Dummy coding kode 1 dan 0 perlu dibuat untuk independent variable berjenis ordinal atau nominal karena linear regression hanya digunakan untuk independent variable berjenis scale atau interval rasio. Dummy coding. Dummy coding adalah membuat seolah-olah variabel baru atau disebut variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0 di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan K-1 di mana K jumlah kelompok. Dummy coding dibagi menjadi dua yaitu dummy coding dikotonomi dan dummy coding polikotonomi. Dummy coding dikotonomi misal pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis, maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1 sama dengan K-1 sama dengan 2-1, di mana saat input data tuliskan 1 laki-laki atau 0 perempuan. Dummy coding polikotonomi misal pengaruh suku bangsa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologis karena kelompok sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Dummy coding polikotonomi atau KONDI. Suku Jawa D11, D20, dan D30. Sunda D10, D21, D30. Minang 0, D10, D20, D30, D31, dan Batak D10, D20, D30. Langkah dummy coding ini berlaku untuk simple regression dan multiple regression.
bila salah satu atau beberapa independen variabelnya berbentuk ordinal atau nominal. Cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.